Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Liza Alfazila. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan tanda-tanda vital pada orang dewasa. Dan saya di sini dari Prodi S1 Kebidanan. Oke, apa sih yang dimaksud dari pemeriksaan tanda-tanda vital? Pemeriksaan tanda-tanda vital adalah cara untuk mendeteksi perubahan sistem yang ada di dalam tubuh kita. Tanda vital meliputi suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan juga tekanan darah. Jadi ada suhu tubuh, denyut nadi, frekuensi pernafasan, dan juga tekanan darah. Itu merupakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tekanan darah. Apa sih pemeriksaan tekanan darah atau cek tensi? Merupakan prosedur untuk mengukur seberapa kuatnya tekanan darah di arteri saat jantung dipompa. Nah, prosedur ini umumnya dilakukan dengan spigonometer atau tensimeter, baik yang dipompa ataupun manual ataupun secara mesin otomatis. Nah, biasanya kita sebagai bidan menggunakan manual ya. Nah, tujuan pemeriksaan tekanan darah itu adalah untuk mengetahui hasil pengukuran tekanan darah, baik mengukur tekanan darah secara palpasi maupun aukultasi. Nah, mengamati, mempelajari, mempengaruhi posisi tubuh terhadap tekanan darah, mengamati dan mempelajari pengaruh latihan fisik terhadap tekanan darah, dan untuk menilai sistem kardiovaskular. Jadi tujuan pemeriksaan tekanan darah itu untuk menilai sistem kardiovaskular. Nah, cara melakukan pemeriksaan tekanan darah, yang pertama, temukan lokasi denyut nadi. Jadi kita harus temukan lokasi denyut nadinya ada di mana. Lalu pasang manset di bagian lengan. Nah, terus pegang manometer di tangan sebelah kiri dan pegang bola tensimeter di tangan yang kanan. Nah, tahan tekanan udara di bola tensimeter dengan cara memutar skrup pompa searah jarum jam. Jadi gitu ya. Nah, terus pompa manset dengan cara meremas-remas bola tensimeter. Biasanya kamu bisa mendengar denyutnya lewat stetoskop. Nah, kamu taruh tuh stetoskopnya di nadinya. Nah, perhatikan jarum manometernya, terus pompa manset hingga jarumnya menunjukkan 30 mg di atas tekanan palpair dan sistolik kamu. Pada tahap ini kamu tidak akan mendengar denyut nadi. Ya, jadi setelah diremas-remas, perhatikan jarumnya gitu. Nah, terus sambil memperhatikan jarum manometer, secara perlahan lepas pompanya dengan membuka katup berlawanan arah. Jarum jam, pastikan jarum manometer akan turun sebanyak 2-3 poin setiap detak jantungnya. Perhatikan suara denyut nadinya. Begitu kamu mendengarnya, perhatikan angka yang ada di manometer. Hasil angka tersebut adalah tekanan sistolik atau tekanan darah di dinding jantung ketika jantung berdetak. Jadi seperti itu. Jadi sambil perhatikan jarumnya. Nah, terus secara perlahan terus kempiskan manset. Dengar dengan seksama hingga suara denyut nadi hilang. Saat kamu sudah tidak bisa mendengarnya, perhatikan angka yang tertera di manometer. Itulah hasil dari tekanan diastoliknya, tekanan udara antara denyut jantung. Nah, setelah sudah digunakan, lalu biarkan manset hingga mengempis secara penuh, jangan dibiarkan terus-terusan mengencang. Nah, pemeriksaan nadi. Denyut nadi adalah getaran atau denyut darah di dalam pembuluh darah arteri akibat kontraksi ventrikal kiri jantung. Waktu yang tepat untuk mengecek denyut nadi adalah saat bangun pagi dan sebelum melakukan aktivitas apapun. Pada saat itu kita masih rileks dan tubuh masih terbebas dari zat-zat pengganggu. Jadi pemeriksaan nadi itu biasanya di tangan ya. Kita memeriksa nadi kita, arteri kita untuk mengetahui seberapa cepat denyut nadi kita. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuan pemeriksaan nadi yaitu menghitung jumlah denyut nadi, terus mengetahui keadaan umum pasien, terus mengetahui integritas sistem kardiovaskular, dan terakhir mengikuti perkembangan jalannya penyakit gitu. Jadi menghitung jumlah denyut nadi. Nah, itu tuh fungsinya itu untuk menghitung jumlah denyut nadi kita. Terus untuk mengetahui keadaan umum pasien, apakah dia normal denyut nadinya ataukah tidak. Nah,
Pemeriksaan suhu. Suhu tubuh adalah ukuran dari kemampuan tubuh dalam menghasilkan dan menyingkirkan hawa panas. Suhu tubuh biasanya dipengaruhi oleh berbagai hal, misalnya suhu lingkungan, tinggi atau rendahnya suhu tubuh seseorang juga bisa mencerminkan kondisi kesehatannya. Nah, kayak kemarin tuh kayak COVID. Biasanya kalau suhu di atas 3,37, berapa gitu, itu bisa dikatakan sebagai gejala COVID kan. Nah, terus gimana sih cara memeriksa suhu tubuh? Nah, ada berbagai macam, yaitu ada di bawah ketiak atau aksila, di ketek, nah di dalam mulut atau secara oral, lalu di dalam telinga metode timpanik, lalu ada di dalam rektum atau rektal, lalu ada termometer dahi atau metode non kontak. Nah, biasanya itu kita di mana sih? Biasanya itu kita di ketiak ya, di ketiak ataupun termometer dahi kalau misalnya kemana-mana ya. Terus pemeriksaan nafas. Pemeriksaan nafas adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi pemeriksaan nafas itu kayak kita mencermati pernafasan dari klien kita, apakah dia normal atau tidak. Kita cermati seberapa cepatnya selama 1 menit. Nah, cara pemeriksaan nafas itu gimana? Nah, pertama, menghitung pernafasan dengan perhatikan gerakan pernafasan dada pasien, menghitung dalam waktu 1 menit penuh. Lalu kemudian menghitung pernafasan 1 kali menghirup nafas dan 1 kali mengeluarkan nafas. 1 kali gerakan naik turun pernafasan dihitung selama 30 detik lalu dikalikan 2 untuk mendapatkan frekuensi pernafasan tiap menit. Pada keadaan normal mungkin pernafasan hanya dihitung selama 15 detik lalu hasilnya dikalikan dengan 4. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.